Oke, langsung aja. Gimana sih aku analisa saham Techkim INKP yang sampai hit target? Ini bukan sebagai flexing, tapi ini sebagai wawasan teman. Gimana sih aku menganalisa suatu saham? Oke, ini pada tanggal 26 bulan 8 ya. Kita lihat dulu harga saham. Ini udah kasih tanda 26 Agustus. Harga masih di 6 ribuan. Aku sudah mulai bahas. eh oh ya, ini grup eh khusus biasa untuk saya bahas-bahas saham. Jadi waktu itu saya ada bilang nih, ekspor kertas mulai nonjol nih kalau nggak salah masuk 10 besar. Nah, kemarin-kemarin itu nggak ada. Ngeceknya tuh dari mana? Saya ada tanya teman, mereka pakai Bloomberg yang berbayar. Katanya sih udah mulai muncul masuk top 10 ekspor kertas. Nah, katanya sih seperti itu. Jadi waktu itu aku pantau lah saham Tekim INKP. Nah, waktu itu aku ada call nih buat temanku grup. eh Waktu itu nih ada bahas INKP, tunggu retest, Tekim. Nah, aku bilang entah bisa beggar nggak gitu. Dulu sih bisa. Jadi eh untuk Tekim aku kasih sekitar 10.000 untuk valuasinya. Nah, nanti aku akan jelasin kenapa aku kasih 10.000. eh INKP juga sama, aku kasih 10.500. Nah, habis itu barulah kita udah mulai entry nih. Tapi kan kita nggak bisa serta-merta langsung masuk tuh. Kita harus cek dulu produknya apa aja. Nah, teman-teman bisa ngecek websitenya Tekim, ini websitenya INKP. Bisa ngecek produknya ini kira-kira berguna nggak, atau jangan-jangan produknya abal-abal gitu kan. Ini hanya untuk make sure bahwa oh produknya ini loh yang sering aku pakai, ternyata di luar sering nampak gitu. Nih, ini untuk yang Tekim. Tekim nggak terlalu banyak ya. Dia ada untuk food juga, stationery, terus eh untuk stationery lumayan ya. Ini nggak tahu, kayaknya untuk pabrik deh atau gimana, saya kurang ngerti. Intinya dia lebih ke kertas. Begitu juga dengan INKP. Nah, kalau INKP lebih banyak HVS. Jadi kalau HVS kantor, stationery banyak ke INKP. Nah, teman-teman bisa ngecek lah. Setelah produknya udah oke, baru aku ngecek valuasi. Nah, valuasi biasanya aku pakai stock bid. Karena stock bid ya lumayan simple sih menurut aku. Waktu pakai stock bid aku cek revenue-nya. Nah, revenue ini ibaratnya penjualan kotor mereka lah, naik nggak sih. Nah, waktu itu aku ngecek di Q1 Q2 lumayan oke nih dari sebelum-sebelumnya. Jadi menurut aku cocok lah ini. Secara fundamental revenue oke. Terus net income juga sama, net income naik nih Q1 Q2 cukup bagus. Oke, terus aku compare sama temennya. Nah, INKP sama Tekim. Nah, untuk secara sektoral, karena sektornya per 20, nggak mungkin dong Tekim dari 3,5 ke 20, kan terlalu jauh ya. Jadi aku pakai pernya per 5 aja. Nah, karena aku pakai per 5, jadi aku ngecek, teman-teman bisa ngecek ini di RTI Q1 Q2 EPS mereka totalnya berapa, terus dikali 2 dapatnya annual, berarti setahun kan, baru dikali per 5. Nah, kalau Tekim dapatnya sekitar 8 ribuan. Kenapa aku masukin valuasi itu 10 ribu? Kalau nggak salah ingat, Tekim punya ekspor lebih tinggi daripada INKP. Jadi kalau misalnya di bagian ini salah, tolong koreksi di kolom komentar ya. Oke, secara per sudah. Terus pendapatannya Tekim
cukup top chart sama INKP. Kalau sebelumnya Techem lebih jelek daripada INKP. Cuma karena aku pikir Techem ada ekspornya lebih gede, harusnya profitnya lebih bagus. Oke. Nah, secara return aset, equity, sebelumnya Techem juga kurang bagus. Karena Q3 ini Techem lebih bagus, jadi rasionya Techem lebih oke. Untuk secara rasio-rasio aku ngecek dari Stockbit ini. Jadi sekilas-sekilas kita lihat pertumbuhannya sih gimana. Karena aku bukan ahli fundamental, jadi nggak ngecek sampai detail banget ya. Terus secara revenue bagus, 37 sama 49, di atas sektor, di atas industri, ya kan. EPS ini kalau di sektor minus ya, tapi kalau buat Techem INKP malah plus tinggi, jadi bagus banget. Oke, setelah rasio-rasio aku udah ketemu, terus valuasi sudah kira-kira oke. Nah, baru masuk ke chart. Nah, chart ini nggak serta-merta aku langsung masuk. Nah, biasanya aku ngeliat dulu dengan metode VPA ini di fase gimana sih? Apakah di fase akumulasi atau di fase WNC gitu. Nah, begitu aku ngecek, ini ternyata metode VPA ini bagus banget nih. Boleh dibilang akumulasinya cukup lama. Nah, jadi aku mulailah masuk, ngajak sama teman-teman di grup tuh masuk di sini. Nah, untuk Techem nggak sampai 10.000, dari 6 ribuan ke 8 ribu ya 25 ya, kalau kita anggap hari ini baru jual 20%. Agustus, September, Oktober, November, mau 3 bulan ya, mau 3 bulan 20%, berarti per bulan sekitar mau 7%. Menurut aku cukup oke ya, walaupun ada sebagian yang merasa 20% tuh kurang ya, daripada 3 bulan minus 10%, ya bagus 3 bulan 20%, bener nggak? Apalagi di kondisi ekonomi yang lagi gejolak, terus ekonomi global ya, sama IHSG kita yang volatilitas tinggi. Nah, yang kena target tuh INKP. INKP aku bilang sekitar 10.500, ini sampai 10.300, ya anggaplah capai target. Waktu INKP aku import di sini. Nah, jadi harusnya upside-nya nggak jauh beda dengan Techem. Iya, sama, sekitar 20%. Nah, jadi aku lebih pentingin metode VPA aku. Kalau dia bentuk polanya bagus, aku akan masuk. Jadi nggak serta-merta ngelihat fundamental bagus aku langsung masuk. Kalau metode VPA-nya masih jelek, ya aku nggak akan entry. Nah, kira-kira seperti itu buat teman-teman punya gambaran. Itu sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat ke depannya gimana ya. Apakah INKP sama Techem bakal lanjut atau enggak? Karena kan kita lihat Q3-nya ini ya bagus ya. Boleh dibilang ya top tier lah, di atas Q2, Q1. Ini INKP, Techem kita lihat. Nah, Techem lebih bagus lagi. Berarti sesuai lah dengan prediksiku. Kalau menurut aku Q3 dengan bagus gini, harusnya masih bisa naik. Cuma harus koreksi dulu, membuat satu pola akumulasi ulang. Nah, akumulasi ulangnya seperti apa sekarang sih belum kelihatan ya. Kita mesti lihat mungkin di 1-2 bulan ke depan. Kalau cukup bagus,
bisa entry ulang lagi. Jadi kalau secara fundamental sebenarnya sih sudah oke. Hanya kapan entry-nya itu masih belum tahu. Jadi kita wait and see aja dulu. Oke, sekian prospek INKP Tekim. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bye bye.